Kisah Al-Baqarah, sapi betina di zaman Nabi Musa. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 67-73. Dalam kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan sikap buruk kaum Bani Israel saat diperintahkan untuk menyembelih sapi betina pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman pemerintahan Nabi Musa alaihissalam terjadi peristiwa yang menggemparkan di kalangan kaum Bani Israel. Seorang saudagar kaya raya terbunuh dan mayatnya dibuang di pelantaran desa tetangga. Ini membuat kaum Bani Israel saling tuduh-menuduh dan akhirnya meminta tolong kepada Nabi Musa untuk menemukan pelakunya. Mereka bertanya, "Wahai Musa, engkau Nabi Allah, maka tanyakanlah kepada Allah siapa yang membunuh lelaki itu." Nabi Musa alaihissalam pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dijawab oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-67 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab, Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Surah Al-Baqarah ayat 67. Mendengar perintah tersebut, Bani Israel justru memberikan reaksi yang negatif dan menuduh Nabi Musa alaihissalam hanya mengolok-olok mereka saja. Sekalipun sudah banyak peristiwa hebat yang mereka alami bersama Nabi Musa alaihissalam, mereka tetap meragukannya. Apa hubungannya mencari pembunuh dengan menyembelih sapi betina? Begitu pikir mereka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Sebenarnya, mereka bisa dengan mudah mencari seekor sapi betina mana saja, lalu menyembelihnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mereka malah bertanya lagi tentang sifat sapi yang akan disembelih itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 68 yang artinya, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu." Musa menjawab, Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 68. mereka menyebut Tuhanmu seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Tuhan Nabi Musa alaihissalam, bukan mereka. Hal ini menunjukkan masih berjaraknya hati mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, setelah dijelaskan sapi yang akan disembelih adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, mereka tetap tidak mencarinya dan bertanya perihal warnanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 69 yang artinya, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. mereka tidak menyadari bahwa tugas yang diberikan semakin sulit ketika mereka terus bertanya dan tidak melaksanakannya. Sayangnya, mereka justru kembali bertanya sapi kuning yang bagaimana yang harus mereka sembelih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 70. "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk untuk memperoleh sapi itu." Kriteria yang diberikan sudah cukup jelas sebenarnya. Sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda serta berwarna kuning tua. Namun, alih-alih menjalankan perintah mereka justru bertanya secara terus-menerus hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan satu sifat lagi dari sapi betina dalam surah Al-Baqarah itu, seperti dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 71 yang artinya, Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengiringi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. akibat dari banyak bertanya, tugas yang tadinya sederhana menjadi sulit dilakukan. Mereka hampir saja tidak dapat menunaikan perintah itu. Setelah itu, Allah mengungkapkan latar belakang mengapa perintah itu diberikan dalam surah Al-Baqarah ayat 72 dan 73 yang artinya,
Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Surah Al-Baqarah ayat 72. Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Surah Al-Baqarah ayat 73. Setelah menemukan sapi betina tersebut dan menyembelihnya, mereka memotong ekor sapi tersebut untuk dipukulkan kepada jasad di lelaki korban pembunuhan tadi. Lelaki itu tiba-tiba bangun dan mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah keponakannya sendiri lalu kembali meninggal. Dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya dalam menghidupkan orang mati dan menjadi salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kembali umat manusia di akhirat nanti. Jadi, hikmah yang dapat kita petik dari cerita ini adalah berhenti bertanya-tanya atau meminta penjelasan untuk sesuatu yang sudah jelas adanya. Bertanya untuk sesuatu hal yang sama-samar itu wajar, tetapi banyak bertanya untuk sesuatu hal yang sudah jelas hanya akan mempersulit dirimu sendiri.